Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan, untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena manusia itu hidup bukan karena roti jasmani, tetapi juga karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Mari kita bersama-sama membuka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk terus-menerus belajar kebenaran firman Allah. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya setiap kebenaran firman Allah yang kami dengar dapat kami simpan dalam hati kami, dapat kami renungkan, dan dapat kami lakukan. Karena kami percaya Tuhan, setiap orang yang melakukan firman Tuhan, maka kami pasti akan hidup memenuhi kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah bekerja extra meal. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah bekerja extra meal. Nah, ayat bacaan Alkitab sebagai landasan yang akan kita bahas pada acara ini yaitu terdapat di dalam Matius 5 ayat 41. Matius pasal 5 ayat 41 dengan sangat jelas dikatakan di sini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, kalau kita perhatikan dan kita kaji ayat ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, karena di sini dikatakan permintaannya itu sebetulnya adalah berjalan sejauh 1 mil. Tetapi apa yang dilakukan atau dipenuhi di sini ternyata dia berjalan sejauh 2 mil. Nah, di sini terjadi extra mil, yaitu dari 1 mil ternyata dilakukan menjadi 2 mil, sehingga terjadi extra mil yaitu sebanyak 1 mil. Nah, ini artinya yang saya katakan bekerja extra mil. Jadi permintaannya adalah 1 mil, dipenuhinya 2 mil. Itulah yang saya katakan bekerja extra mil. Demikian juga kalau kita perhatikan bahwa orang-orang yang bekerja extra mil itu adalah orang-orang yang cepat sekali berhasil kehidupannya, cepat sekali sukses pekerjaannya, dan merupakan orang-orang yang dicari-cari oleh mungkin dalam perusahaan sekuler, oleh perusahaan ya. Kalau di dalam rohani mungkin oleh gereja, pelayan Tuhan yang dicari oleh gereja. Jadi orang-orang yang mau bekerja extra mil itu pasti orang-orang yang dicari-cari baik oleh perusahaan maupun oleh lembaga-lembaga kerohanian, Saudara. Sebagai contohnya kalau kita perhatikan, contoh orang yang bekerja extra mil itu adalah Daniel. Nah, Daniel itu merupakan suatu tokoh yang sudah tidak asing bagi kita, tetapi dia adalah dia adalah salah satu dari orang-orang yang sangat bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Dia selalu memberikan the best dalam apapun yang dia lakukan. Bahkan dia memberikan excellent service ya. Untuk setiap apa saja yang dia lakukan, tidak ada hitung-hitungan untuk baik waktu dengan apa yang kita dapatkan dan sebagainya, tapi yang penting adalah setiap pekerjaannya diselesaikan dengan baik. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang mengherankan. Kenapa Daniel itu bisa bekerja extra mil, Daniel itu bisa memberikan excellent service, itu karena Daniel memiliki excellent spirit, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah roh yang luar biasa atau roh yang excellent. Mari kita akan membaca bersama-sama
terdapat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Dikatakan di sini, maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa atau excellent spirit, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa Daniel itu punya sesuatu yang melebihi dari orang lain. Dikatakan di sini melebihi dari para pejabat tinggi yang lain, dan dikatakan juga di sini melebihi para wakil raja itu. Ya, jadi kalau saudara perhatikan alasannya kenapa Daniel itu bisa melebihi dari orang lain, itu karena Daniel memiliki excellent spirit atau roh yang luar biasa. Akibatnya Daniel juga diangkat lebih tinggi oleh raja, dan Daniel ditempatkan atas seluruh kerajaannya. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi orang-orang yang bekerja extra mil itu adalah orang-orang yang memberikan excellent service, yang terbaik pekerjaannya yang bisa diberikan, bahkan melebihi dari ekspektasi atau harapan orang lain. Tadi dikatakan orang lain berharap agar dia berjalan 1 mil, tetapi dia memenuhi dengan ekstra mil berjalan 2 mil. Nah, sebagai contoh di kalangan perusahaan, bagaimana seorang pegawai itu atau karyawan itu bekerja ekstra mil. Misalnya saja peraturan dari perusahaan bahwa jam kerja kantor masuk pukul 8 pagi, pulang pukul 5 sore, misalnya demikian. Tetapi si pegawai ini datang mendahului, bukan pukul 8 pagi, dia sudah datang setengah 8, kemudian dia membersihkan mejanya, ruang kerjanya, kemudian masih ada waktu yang tersisa dia bersihkan ruang kantornya, saudara ya. Kantor-kantornya itu disapu dengan dia, dibersihkan. Sebelum pegawai yang lain datang, dia sudah bekerja membersihkan kantor di area di mana dia bekerja, saudara. Kemudian datangnya sudah lebih pagi, kemudian juga ketika pulang, sementara pegawai yang lain ketika pas dia lihat jam pukul 5 sore, dia pulang langsung, tidak mau bekerja menambah apapun meskipun ada bagian pekerjaannya yang masih belum selesai. Nah, kadang-kadang pegawai yang lain itu memaksa pada orang ini, katakan, ayo pulang, ini sudah jam 5 sore, ini sudah jam kantor sudah habis, kamu buat apa bekerja keras, bekerja lembur hanya untuk menguntungkan perusahaan. Ya, jadi kadang-kadang pegawai yang lain menghitung untung rugi, tidak mau memberikan lebih untuk perusahaannya. Tetapi orang-orang yang bekerja ekstra mil adalah orang-orang yang memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Dia tidak hitung-hitungan dengan perusahaan. Dia memiliki rasa sense of belonging atau rasa memiliki perusahaan. Sepertinya perusahaan itu adalah miliknya dan dia memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Tidak hitung-hitungan waktu, saudara. Ketika dia melihat pekerjaannya masih belum selesai, sementara pegawai yang lain sudah pulang, dia tetap mengerjakan pekerjaan itu sampai selesai. Sehingga dia pulangnya lebih lama daripada pegawai-pegawai yang lain. Nah, ketika dievaluasi hasil pekerjaannya selama 1 bulan, ternyata total hasil pekerjaannya lebih banyak dibandingkan pegawai-pegawai yang lain. Jadi itulah yang saya katakan pegawai yang bekerja ekstra mil, yaitu pegawai yang memberikan excellent service, ya, pelayanan yang terbaik. Dalam hal ini adalah untuk perusahaan. Tidak ada hitung-hitungan dengan perusahaan, tidak ada merasa rugi kalau bekerja lebih untuk perusahaan. Dia punya rasa memiliki perusahaan, itu namanya sense of belonging. Sepertinya perusahaan itu adalah miliknya. Dia tahu bahwa dia diberkati di perusahaan ini, dia bekerja di perusahaan ini, dia memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Sehingga dia datang lebih pagi, pulangnya lebih lama, dan hasilnya lebih banyak. Nah, saya percaya pemimpin perusahaan itu pasti akan mengangkat pegawai ini menjadi pimpinan, karena sudah dibuktikan dengan hasil kerjanya yang ekstra mil.
ya melebihi dari hasil kerja orang-orang lain. Seperti Daniel melebihi dari wakil raja dan melebihi dari orang-orang yang lain di sekitarnya, saudara. Ya, itu sebabnya saya katakan para pejabat tinggi yang lain dan para wakil raja yang lain dibandingkan Daniel masih lebih baik dinilai oleh raja. Demikian juga orang-orang yang bekerja ekstra mil itu diperhitungkan sebagai pegawai yang lebih daripada pegawai-pegawai yang lain. Nah, contoh kalau perusahaan bekerja ekstra mil, misalnya ketika ada orang-orang memesan suatu barang di perusahaan, mungkin orang itu meminta supaya dalam waktu 1 minggu itu barang-barang harus sudah dikirim. Nah, ternyata perusahaan bisa mengirim dalam waktu kurang dari 1 minggu. Itulah orang yang bekerja ekstra mil. Mungkin dalam waktu 4 hari barang pesanan sudah dikirim. Padahal permintaannya adalah 1 minggu. Tapi dia bisa mengirim lebih cepat. Nah, ini yang dikatakan ekstra mil. Sehingga tanpa promosi apapun, orang-orang yang merasa puas dengan pesanannya yang ternyata dipenuhi dalam waktu yang begitu cepat, dia akan mempromosikan perusahaan ini kepada orang-orang lain. Itu sebabnya perusahaan yang bekerja ekstra mil adalah perusahaan yang akan cepat maju, cepat menjadi besar. Karena banyak orang yang suka dan merekomendasikan pada rekan-rekan bisnisnya yang lain. Nah, itulah keuntungan kalau kita memiliki orang-orang yang mau bekerja ekstra mil. Itulah keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang mau bekerja ekstra mil. Dan demikian juga dengan saudara. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan ekstra mil. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, ya. Bahkan saudara harus menganggap dan menikmati pekerjaan saudara itu untuk memberikan yang paling baik, yang paling maksimal yang dapat saudara berikan kepada Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang ekstra mil. Ya, jadi saudara sekalian, kalau kita ingin maju di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, mari bekerjalah ekstra mil. Berikan excellent service, pelayanan yang excellent, baik kepada Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani atau kepada perusahaan untuk mereka yang bekerja di sekuler, di dalam perusahaan. Saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang sukses, yang berhasil, yang disukai oleh orang-orang lain, bahkan dicari-cari oleh siapapun juga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah memberikan Tuhan kebenaran firman-Mu, agar setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini menjadi anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan secara ekstra mil. Tidak ada perhitungan untung dan rugi, memberikan yang terbaik dengan segenap hati, memberikan hasil yang maksimal, memberikan excellent service Tuhan. Dan penuhilah anak-anak-Mu ini dengan excellent spirit, yaitu roh yang luar biasa seperti Engkau berikan kepada Daniel. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membalaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.